Oke, kita berjumpa dengan dua abang-abang gondrong ini dari Palembang ya. Jadi dari Palembang backpacker bang? Iya bang, Ya. backpacker bang. Jadi dari Palembang ke sininya berapa hari bang? 3 hari bang. 3 hari ya. 3 hari. Gimana tuh bang suka dukanya jadi backpacker itu bang? Oh banyak bang kalau itu bang, kesulitannya bang. Apalagi kalau kita kan di tempat-tempat yang sepi kan susah dapat mobilnya bang. Kadang juga ada sampai 4 jam kami jalan kaki. Jalan kaki ya? Di Muara Bungo kita bang. Muara Bungo ya? Ya, 4 jam lebih kita jalan kaki, nggak dapat mobil. Biasanya tuh kemarin tuh kalau sampai sini naik mobil apa biasanya? Kebanyakan PK bang. Pick up biasanya? Kalau mobil-mobil ekspedisi kan kemarin itu susah bang, nggak ada yang lewat. Truk-truk juga nggak mau dia numpang-numpangin kan. Kebanyakan PK bang. Apa karena salah satu alasannya karena berdua bang? Bisa jadi bang. Bisa jadi ya. Jadi kalau sendiri kemungkinan besar lebih dapat tumpangan ya? Ya pribadi juga mungkin bang kalau sendiri bang. Iya. Kalau sukanya apa tuh bang? Sukanya apa dan? Wah banyak bang. Jelas ke. Coba bang. Banyak lah. Jelasin, Bang. Soalnya saya juga ada cita-cita mau backpackeran gitu bang. Ayolah bang coba bang sekali bang. Saya tuh kasih sedekah sama orang. Kadang ya, kemarin kan banyak juga yang ngasih sedekah. Iya. Sedekah kita. Ketemu juga sama teman-teman baru bang setiap kota kan ya kan. Anak motor biasanya. Iya. Anak motor. Anak Vespa juga bang. Ya. Campuran. Ah ya, kalau boleh tahu ini abang umurnya berapa bang? 19 bang. 19 tahun. Bang. Baru mau 19. Wes, oke. Mantap ya. Terus anak muda. Oke. Hai. Hai. Oke, Bang Frankie. Ya, bang. Tadi Bang Arif nanya, kenapa sih anak gunung tuh mau mahal-mahal beli alat, mau jauh-jauh, mending di kosan rebahan atau di rumah tiduran. Kenapa hobinya harus ke gunung capek-capek? Coba jawab Bang. Nanti kan dulu bang. Coba itu dulu tadi kan. Iya. Saya briefing dulu nanti bisa dipotong. Apa jawabannya? Aku nggak pandai bang bikin kata-kata bang. Serius bang. Nggak apa-apa. Hobi lain. Hobi nggak apa-apa. Alasannya ya nanti Alasannya, ya. Kenapa gitu lebih. Soalnya kan Susah ini- nyoknya bang. Susah bang. Suruh mereka sendiri ngerasain bang. Susah Iya. bang. Ah, makanya tuh jelasin. rasain aja sendiri itu tadi ya bang. Itulah jawabannya. Iya, rasain aja sendiri itu. Dan nikmat. Mungkin karena kita tuh merasa solidaritas di gunung tuh tinggi, yang nggak kita temukan di kota gitu. Kayak saling sapa, saling tolong, solid. Dan itu tuh kalau di kota udah hilang bang, Ya. udah hilang. Di gunung tuh kita merasakan saling tolong menolong, saling sapa, Ya, saling benar itu, bantu. Kayak abang ini ya, kita kan nggak kenal sebelumnya. Ya bang. Ya kak, sama Bang Dora. Iya. Ya, sorry Bang Dora. Orang nggak kenal. Dari Palembang ketemu tadi, janjian mau samaan, akhirnya samaan. Saling bantu, saling ngobrol gitu, saling support. Gimana menurut Bang Arif sebagai orang yang perdana naik gunung? Sejauh ini yang saya rasakan begitu, jadi Capek badan. selain capeknya para pendaki saling support, saling mengingatkan, saling membantu kalau ada yang kesusahan, ketika ada yang kekurangan air dikasih gitu. Iya. Kan luar biasa. Oke, tadi itu ada cewek yang tergelincir, Bang Dora Langsung sigap Oh. membantu. Wih, Kan luar biasa. Mana tahu calon.
Nanti turun dia dicar-car. Nah, terus tadi ada juga yang mungkin nampak sesuatu hal ya, kita coba paling tidak kita peduli, empati gitu. Jadi aku awal naik itu Bang tahun 2015 gara-gara lihat kawan naik gunung kan, tertarik naik gunung, Coba-coba akhirnya ketagihan. nah akhirnya awalnya kan kami nggak punya tenda Ya. jadi belum kalau mau sewa udah kepepet jadi nggak bisa lagi kan. Jadi gimana itu Bang? Ah, jadi kami beli tenda bertiga, 3 orang patungan. Ya, patungan. 300-an kan, 100 lebih lah, Ya. 300 lebih. Rupanya kan kami ini bawa cewek dia 3 orang. 9 orang kami kan, 6 cowok, 3 cewek. Rupanya yang bertiga cowok nih nggak bawa tenda, katanya bawa awalnya. Ya. Yang cewek ini nggak bawa tenda. Akhirnya karena kami merasa jiwa laki-laki ya, Ya. kami di luar dingin-dingin. Cewek ini yang di tenda, padahal tenda baru. Perjuangan. Aku beli tenda. Perjuangan emang, cuman agak dongkol aja gitu. Ini Ya. tenda baru, kita bela-belain. Kami beralaskan beratapkan Langit. perla aja. Perla. Bait. Ya, tapi yang kertas. Ya. Itulah. Orang tuh summit, kami ya tidur. Itulah. Sampai asik-asik di puncak kan kita baru dapat tidur. Dingin Bang, belum ada sleeping bag macam dulu tuh. Masih Apa yang membuat Abang kecanduan Bang di gunung Bang? waktu awal apa tuh ya solidaritasnya. Solidaritas. Solidaritas. Pertemanan yang mungkin nggak kita temukan di kota atau di tempat asal kita gitu. Kayak kita mungkin kalau di kota nggak akan bisa ngobrol kayak Ya. ini gitu. Itulah Bang. Udah beda pembahasannya kalau kita di kota itu. Nah ya. Teman gunung. Mungkin kita berpikir seuzon kan orang jahat atau apalagi Bang misalnya rambut gua mendrong kan, kita nggak tahu kan. Kalau di gunung itu beda gitu. Bukan berarti gondrong jahat bukan, tapi stigma orang beda-beda gitu. Gitu. Akhirnya pas Merapi ini Bang, perdana Merapi pertama kali. Ya. Ini kan udah kedua kali kan. Dapat samudra Bang sama anak kawan SMA tahun 2016. Sejak itu tuh aku dulu nggak pernah percaya kata-kata yang kayak gini Bang. Rasa capek itu akan hilang kalau kita mencapai tujuan kita. Bullshit katanya. Ya. Rupanya pas aku nyampe Merapi Bang, nampak samudra awan di atas di apa tuh, wah emang hilang capek itu semua. Disitulah aku percaya memang benar kata orang ini, kalau kita sampai ke tujuan kita tuh rasa capek itu hilang semua. Itulah samudra pertama. Aku satu lagi Bang yang nggak percaya sama omongan orang Bang. Nah apa tuh Bang? Tujuan awal muncak apa? Pulang dengan selamat. Bohong Bang. Ah. Tujuan awal muncak apa Bang? Sampai ke puncak. Betul nggak? Iya Nah, itu kalau pulang dengan selamat itu kewajiban harus. Tapi jangan sampai berkorban Ya. demi hal yang sia-sia gitu. Untuk apa kita naik gunung kan kalau nggak sampai ke puncak Iya. kan? Kalau tujuannya untuk pulang dengan selamat, mendingan di rumah aja kan? Selamat. Itu Ya, kan selamat. selamat. Tapi tetap waspada dan hati-hati ya. Nah, wajib itu Bang. Oke. Gimana Bang Lora? Ke gunung pertama kali kapan Bang? SMP, SMA, SMP kalau nggak salah. SMP ke gunung? Bukit-bukit Bang. Oh bukit dulu. Ya, kita awalnya dulu kan di dekat kita banyak bukit Bang. Terus lama-kelamaan kan pengen ke Dempo, jadi ke Dempo. Oke. Kakak juga kemarin. Kalau Bang Frankie nih, nah gimana tuh Bang? Awal pertama kali gunung apa? Gunung Dempo Bang. Gunung Dempo ya. Ya, Gunung Dempo. Berarti start perdana tuh udah merasakan kejamnya jalur Dempo ya. Sangat Bang, Oke. sangat kejam Bang. Menurut penilaian Abang nih, Gunung Singgalang sama Dempo tuh gimana tuh? Ganasan mana dan kenapa lebih ganas misalnya salah satu? Kalau menurut aku ganasan Dempo Bang. Soalnya? Soalnya Dempo itu treknya tuh nanjak terus Bang. Bonus aja cuma sedikit kan. Cuman di shelter. Itu Iya. pun cuma berapa meter? 2 meter. 2 meter 1 meteran bonus. Bonus itu kalau belum tahu tuh bonus itu kayak yang landai gitu, yang datar gitu. Sekitarnya 2 meter, 3 meter orang. Tapi kurang bonusnya Bang. Ya, kurang. Agak pelit ya Dempo. Ya. Lalu itu lumpur, akar-akar, Iya. manjat-manjat. Tapi Bang,
Aku kan sebelumnya aku belum pernah ke Dempo ya. Iya bang. Tapi aku kan udah 2 kali ke Singgalang. Setiap orang turun Singgalang tuh aku pasti denger. Cukup sekali aku ke Singgalang, sekali seumur hidup. Soalnya jalur Pimping tuh memang bahaya. Jalur Pimpiang tahu bang? Tahu bang. Tahu. Soalnya udah ternama itu kalau di Singgalang. Pimpiang. Jatuh. Kami kemarin turun naik berenam, turun ber-8 kan. 8-8-nya jatuh di Pimpiang. Untungnya pas kami turun tuh kebetulan baru hujan gitu. Seandainya di Pimpiang kami hujan, alamat udah kotor, udah pasti jatuh. Mana jalurnya juga kan kecil Kayak sungai. dalam ya, masuk dalam. Luar biasa. Ya Nahar tahu juga. Itu tuh luar biasa Singgalang. Bang Franky, Ya bang. kira-kira dengan hobi abang yang sekarang ini, target nikah abang umur berapa? Nanti kita umur 25 bang. 25 ya. Jadi belum akan dalam waktu dekat ya bang? Jadi rencananya sebelum nikah mau keliling Indonesia atau gimana bang? Atau Sumatera dulu? Wes mantap memang. Dan Bang Dora gimana tuh? Akan mendampingi kah? Wes. Jadi Bang Dora ngomong-ngomong kan kemarin abang gondrong nih panjang kan. Jadi kabar-kabarnya dari mata-mata kami abang gondrong, abang potong rambut katanya. Dan itu gara-gara TikTok. Gimana ceritanya? Coba. Ya Allah bang. Ya bang Franky. Coba Ya bang, kemarin itu kita kan pulang dari Bengkulu bang. Iya. Pulang dari Bukit Daun. Hmm. Terus nginep di Lubuk Linggau. Ya. Si Dan ini lihat TikTok. Si Anak-anak TikTokers. TikTok. Ah. Anak-anak TikTok. Ya. Jam itu jatnya, Ya. jam itu juga tidur. Hari itu lihatnya, hari itu dia langsung cukup bang. Ngomong-ngomong apa yang dilihatnya bang? Apa itu tuh? Mulet. Ya, video-video mulet, rambut mulet. Oh mulet ya. Kayak gini. Iya. Kita lihat, kita zoom dulu, emang bagus ya. Iya. Nih, kalau buat ciwi-ciwi ini namanya Bang Dora ya. Nanti kita IG-nya kita taruh di bawah nanti. Ini juga Bang Franky from Palembang. Iya. Assalamualaikum. Wes. Selamat pagi menjelang siang. Sekarang pukul 11 kita ketemu sama 4 pendaki veteran pendaki Indonesia. Sebelumnya kita kenalan dulu, Pak. Saya Rudi dari Pekanbaru. Pak Tengku dari Pekanbaru juga. Ya, sama saya juga Ion dari Pekanbaru. Saya Ivan dari Pekanbaru, pendaki Indonesia. Oh, asik. Terkumpul dalam salah satu komunitas pendaki Indonesia. Oke, siap. Mungkin pertanyaannya, kenapa orang rela-rela bayar mahal-mahal buat beli alat outdoor kan rata-rata mahal Pak. Kenapa orang rela mahal-mahal beli demi naik gunung gitu? Kenapa nggak di rumah aja atau hobi yang lain gitu? Gimana tuh Pak? Hobi itu nggak ada nilai Pak. Betul. Tidak bisa dihargai dengan rupiah. Oke. Hobi baliknya ke kepuasan batin. Oke. Suatu memori yang akan selalu dikenang-kenang. Gitu. Jadi memang harus dimaksimalkan tentunya dengan sesuai dengan kemampuan, tidak memaksakan diri ya. Jadi kalau masih bisa budgetnya ditekan, kita coba ya. Kalau memang kebutuhannya harus yang mahal dan memang itu berguna ya kita ditabung dulu uangnya gitu. Kalau Pak Ivan gimana kira-kira Pak? Iya, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi nggak mesti kita dipaksakan untuk budget sesuai kemampuan, benar kata Pak Don. Jadi seperti itu. Iya, oke siap. Hemat dan happy Pak, itu kami. Ya Pak, tunggu ya.
selama berkecimpung di dunia pendakian, sebut saja begitu Pak, rata-rata gunung yang paling berkesan itu apa Pak? Atau masih di Sumatera Barat kah, atau udah di luar provinsi gitu? Tentunya Sumatera Barat. Oh, Jelas di provinsi tetangga, dan juga itu kita juga asalnya dari sini. Jadi tetap gunung nomor 1. Karena gunung yang lain belum juga sebenarnya. Berapa gunung jauh maksudnya? iya, yang di luar provinsi belum ya Pak? Ya, Udah ada sih. Udah, ada juga. udah kerinci. Sebagai warga daerah kan, nah jadi kita ya semacam Explore ya. mengeksplor. Satu yang tidak pernah terlupakan ketika mendaki, dan ini mungkin juga masalah kami berempat nih, Iya Pak, selalu lutut. betul ya. Lutut yang kena begitu sampai lutut. Mungkin faktor U ya Pak Teguh ya. Faktor U. Kira-kira dengan melihat usia bapak-bapak, tentunya lebih senior daripada kami yang muda-muda. 20-an ke atas. Iya. Kira-kira nih Pak, tips untuk pendaki-pendaki muda yang sekarang, apa kira-kira tipsnya Pak gitu? Yang jelas gini Pak, kami mendaki ini selalu bersama, artinya tidak pernah sendiri, selalu dengan teman. Yang kami cari adalah solidaritas pertemanan. Solidaritas. Jadi mendaki gunung biasanya dengan kondisi badan capek, kondisi mental yang emosi yang sedikit terganggu, biasanya terlihat karakter teman masing-masing. Di situ kita saling menilai. Ternyata ketika begitu turun gunung, anak ini memang enak jadi teman, ini memang bisa jadi teman yang baik. Oh, jadi kalau naik gunung tuh bisa melihat karakter orang lain gitu ya Pak? Bukan hanya naik gunung Pak, Bukan naik gunung aja. artinya perjalanannya bersama-sama dengan teman, kita bisa menilai karakter teman masing-masing. Yo. Semoga teman-teman yang mendaki selalu kompak dan menjaga kebersihan ya. Oke, siap. Lestarikan mendaki ini, jangan memaksa yang melebihi dengan kemampuan kita. Untuk secara budgetnya, hemat, semangat, dan sehat gitu Iya, aja. tapi tetap safety diutamakan ya Pak. Safety diutamakan. Jangan lupa berdoa ya. Iya. Berdoa. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Salam mendaki, salam lestari. Salam lestari.